Tapi berputar-putar, aku bingung sendiri melihat taktik Coach Sapri. Kau buat aku jadi pusing. Full time Indonesia kalah 0-2. Indonesia U20 ya, melawan Suriah U20 dengan skor 2-0. Mari kita bahas sedikit jalannya pertandingan, boy. Coach Sapri turun dengan line up formasinya 4-3-3 di atas kertas nih, which is good menurut gua, karena ini adalah laga uji coba dimana segala hal itu harus dicoba ya, baik dari game plan maupun formasi baru. Jujur, tolong kalau ada yang bisa jawab nih, tolong dijawab ya. Kemana perginya Welber Jardim nih? Karena di lini tengah menurut gua sangat kurang sekali kreativitasnya, boy. Permasalahan timnas kita ya, U20 terutama ya, itu adalah nggak ada pemain kreatif di tengah. Dan Jens Raven juga main di babak kedua karena mungkin dia masih pemulihan cedera ya. It's okay, nggak ada masalah. Tapi untuk end passing di final third-nya, itu nggak ada gitu. Selalu low cross dari samping, cutback. Ini udah TC ke Jepang, ini ngapain dia ke Jepang? Kalau misalnya balik ke sini, permainannya nggak ada perubahannya. Gue kayaknya nih ke Jepang nih, ke Tokyo Tower doang nonton One Piece kayaknya ya. Sedikit info nih ya, bukan bermaksud untuk membandingkan nih. Terakhir kali Indonesia ketemu Suriah U20, itu menang 1-0 di Piala Asia U20. Dengan line up begini, boy. Arkan Fikri, Hoki Caraka, nggak ada diaspora-diasporanya, tapi bisa menang. Sekali lagi gue ingatkan, ini tuh baru ketemu Suriah ya. BTW Suriah mainnya bagus menurut gue. Nanti di Piala Asia yang sebenarnya, itu ketemu Uzbekistan, Iran, sama Yaman. Menurut gue kalau misalnya nggak ada perubahan ya, bye-bye aja udah, bye-bye. Semoga Coach Sapri bisa berbenah nih, karena nggak lama lagi kita akan main di Piala Asia U20 yang targetnya adalah lolos ke Piala Dunia. Terima kasih, boy. Jangan lupa di follow untuk update mas selanjutnya. Bye. Semangat Coach Sapri. Mengapa harus Sintayong? Karena kalau bukan Sintayong mainnya muter-muter, itu main bola apalagi cari angin. Terus ya kadang gue perhatiin nih, strategi timnas itu bentuknya huruf U. Dari tengah dikasih ke sayap kiri, dibalikin lagi ke tengah, dibalikin lagi ke kanan. Kalau misalnya ente mau pakai strategi huruf U, mending kita U-turn aja, putar balik dari turnamen itu, udah pulangin semuanya. Gua tambah lagi nih ya, gue sering lihat yang namanya strategi timnas itu menggeser arah serangan, tapi terlalu sering dia digeser, itu main bola apalagi main Tinder. Nih kalau maksud gua strateginya cuma geser-geser, mending digeser aja pelatihnya gitu, diganti sama yang baru. Terus ada yang lebih parahnya lagi, kalau misalkan bola udah sampai depan, pasti sering banget dibalikin ke belakang untuk cari ruang, tapi ruangnya nggak dapat, akhirnya terus dibalikin ke belakang sampai kiper. Itu main bola apa kebelet pipis ke belakang terus? Kan gue bingung ya. Mungkin kekalahan 0-2 dari Suriah ini adalah bagian support timnas untuk mendukung pemerintahan Bapak Oke gas, nomor 2 Torang gas. Mungkin aja, tapi maksud gua jangan tiap hari evaluasi gitu. Karena kan misalnya kalau lu karyawan evaluasi terus, ya lebih baik dipecat gak sih? Ya saran aja ini gua. Diberitahukan kepada Baginda Toel, Bung Toel, komentarnya tentang timnas U20 yang lokal pret. Ini main astagfirullah, ancur-ancuran coy. 90 menit tengahnya kosong. Astagfirullahaladzim. Ada yang dapat bola bukannya nyamperin, malah pada kabur. Main strateginya dari kiri kalau enggak dari kanan. Dari kiri, dari kanan, umpan ke depan, ke atas, nggak nyampe, anjing. Astagfirullahaladzim. Jangankan mau masukin bola, ini ngumpan sama passing sama kontrol bola aja ini kacau coy. Ini Coach Indra Sapri ini setengah tahun lebih TC ini ngapain aja Coach? Ini kacau sih. Kalah lagi. Timnas Indonesia U20 asuhan Coach Indra Syafri kembali menelan kekalahan guys pada Mandiri Under-20 Challenge Series kali ini atas Syria. Kali ini timnas U20 kita harus takluk dari Syria dengan skor 0-2 pada match day kedua ya guys ya. Ingat, ini pertandingan persahabatan. Ingat, lagi manasin mesin guys, Gua di laga ini sangat-sangat menantikan seorang Jens Raven, tapi ternyata dia cadangan ya. Dia main babak kedua. Katanya sih masih pemulihan cedera. Ingat, pemulihan cedera. Jadi sebelum kalian ngata-ngatain, ini karena pemulihan cedera guys. Lagi juga ini persahabatan. Ini adalah starting lineup timnas Indonesia. Sebetulnya bisa dibilang cukup rotasi ya. Kali ini kita bisa lihat ada Mufli Hidayat bermain, Buffon yang waktu itu yang kemarin masih main di Borneo sekarang udah main,
ya kan? Back juga ada Ahmad Zidane, terus kali ini striker yang ditaruh adalah Arkan Kakak. Sebenarnya mainnya sih nggak sejelek kemarin waktu lawan Jordan ya. Ya better lah. Tapi ya tetap aja masih sulit banget benar-benar untuk mendapatkan satu skema yang benar-benar mateng. Ya namanya juga persahabatan, lagi nyari kali ya. Coba kalian komentar, kira-kira apa yang harus diperbaiki dari timnas U20? Dari 2 laga, masih belum meraih hasil positif, dua-duanya kalah. Secara lawan, nanti di grup akan lebih berat dari ini. Teman-teman kira-kira gimana? Pede nggak timnas U20 kita bisa nembus, ya lolos grup dulu deh di Piala Asia nanti? Gimana menurut kalian? Yuk kita komen, let's go! Jangan heran kalau timnas Indonesia akhirnya kalah lagi malam ini guys melawan Suriah. Ya, timnas Suriah akhirnya menang dalam pertandingan malam ini dengan skor akhir 2-0. Dimana di babak pertama Suriah berhasil mencetak 1 gol dan di babak kedua 1 gol lagi guys. Menurut aku pribadi, permainan timnas Indonesia U20 malam ini sama aja dengan pertandingan pertama saat melawan Yordania. Skema nggak jelas, finishing nggak ada, pemain masih banyak yang bingung. Dan bahkan dalam menentukan satu keputusan ketika salah satu pemain timnas Indonesia memegang bola, itu pun masih bingung guys. Jujur kalau kayak gini kita main di Piala Asia besok, udah dipastikan kita bakal babak belur di Piala Asia U20 besok. Karena masih sangat jauh dari ekspektasi yang kita bayangkan. Ya, dengan hasil ini artinya ini adalah kekalahan kedua timnas Indonesia U20 dalam mini turnamen Mandiri Cup Series 2025. Dan timnas Indonesia menyisakan 1 pertandingan lagi guys melawan India di hari Kamis besok tanggal 30 Januari 2025. Dan aku bisa jamin kalau timnas Indonesia U20 masih bermain seperti ini, aku bisa jamin guys besok melawan India adalah kekalahan ketiga untuk timnas Indonesia U20. Karena kesimpulannya permainan kita masih jauh dari harapan. Kalau menurut kalian apa nih yang salah dari timnas Indonesia U20 kita ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka konten gini, langsung klik tombol follow. Ubur-ubur ikan lele, timnas U20 kalah lagi le. Sebelum gue keluarin unek-unek gue, bantu dulu hilangin tanda tambah sebelah, dipencet, di follow yuk. Sikat. Ya kita kalah 1-0 dari Syria. 2-0 deng. Berhubung halftime doang yang diposting, full time-nya nggak diposting kalau kalah. Kelakuan nih admin timnas kita nih. Sebetulnya kita para supporter tuh nggak alergi kalah. Kita nggak nuntut selalu menang kok. Kita cuma pengen ngeliat timnas kita mainnya bagus. Udah simple aja. Ini gue udah gregetan banget nih. Di 2 match ini mainnya selalu sama. Ngandelin serangan dari sayap, crossing, nggak berhasil. Lini tengahnya mati lagi. Letter U, kiri, belakang, kanan, belakang, kiri. Lari wing, crossing, nyangkut. Passing nggak bener. Begitu mulu. Looping terus begitu di 2 match. TC udah panjang, pemain juga banyak turnamen yang diikutin bareng-bareng. Dari Piala AFF, terus di Tulung Cup, pra Piala Asia, sampai di Korea Selatan. Udah 4 kali loh tahun kemarin. Terus ditambah TC yang panjang barusan. Kok hasilnya masih sama kayak gitu ya? Oke, ini persiapan. Tapi kalau persiapannya kayak gini sih terus terang meragukan deh. 2 match tanpa gol itu di kandang pula. Nggak ngerti lagi nih gue. Kalau misalnya nanti besok lawan India kita nggak bisa nyetak gol lagi. Nggak ngerti. India tuh kalah 6-0 dari Syria. 5-0 dari Jordan. Kalau misalnya masih nggak bisa nyetak gol lagi lawan India. Nggak ngerti. Nggak ngerti lagi gue. Ya semoga aja nanti di pertandingan terakhir melawan India ada perubahan strategi yang dilakukan oleh Coach Indra Safri. Sehingga pertandingannya lebih menghibur, lebih variatif serangannya. Tidak mengandalkan serangan-serangan dari sayap aja. Karena udah kebaca. Ya, sangat-sangat kebaca. Dan jarak antar lini, transisinya masih sangat lambat. Dan terutama akurasi passing yang nggak kelar-kelar nih PR-nya. Pokoknya kita nuntut permainan cantik dan enak ditonton. Udah gitu aja. Menang itu bonus. Apalagi nih masih pemain-pemain muda yang kita harapin masih terus berkembang. Komentarnya, sikat! Ya ampun, kalah maning. Kepriwek ya. Kalah 2-0. Mumet ndase nyonge. Mumet. Kalah 2-0. Wingi kalah 1-0, saiki kalah 2-0. Menurutmu sing nonton iki mau kepiye? Adik-adik U20 permainane. Ya, coba komeno. Menurutmu kepiye? Soalnya aku yo ora nonton iki mau gore entuk
info full time tek wis ngerti-ngerti 2-0. Mang 1-0. Kalah maning son. Ya wis ya, ngono wae. Tak enteni komenmu. Salam celirit. Pak Indra Safri. Salam celirit. Ya guys, tadi sudah kita simak bersama-sama bagaimana reaksi ya dari netizen Indonesia terkait dengan kekalahan timnas Indonesia atas Suriah ya dalam laga uji coba untuk persiapan Piala Asia. Kalau dari, dan ini merupakan laga kedua ya teman-teman, laga kedua yang dimainkan oleh timnas Indonesia dan dua-duanya kalah. Pada laga pertama timnas kita kalah 0-1 dari Yordania, yang dimana pemain kita atau pemain timnas kita bermain dengan 10 orang mulai pada menit ke-17. Nah, pada duel melawan Suriah ini timnas kita sendiri ya, timnas Indonesia lebih sering berada di dalam tekanan ya. Nah, Garuda Muda ini bahkan kalah dalam penguasaan bola ya. Persentasenya cukup lumayan ya, 48 dibandingkan dengan 52% untuk kubu Suriah. Dan dari segi peluang juga timnas kita kalah jauh. Artinya selama ini segala persiapan mulai dari visi yang sudah dilakukan di Jepang ya, nampak seperti tidak ada hasil. Ya, nampak seperti tidak ada hasil. Nah, ini menunjukkan bahwa bagaimanapun kita butuh pelatih level internasional, pelatih level dunia, yang dimana saat ini masih banyak kekecewaan atau rasa kecewa dari para fans timnas Indonesia. Ya, mereka kecewa karena Coach Sintayong dipecat. Ya, dimana sebuah alasan yang kita dengar katanya tidak ada kecocokan di ruang ganti, kemudian persoalan bahasa, ya persoalan bahasa, kemudian para pemain-pemain kita ya khususnya di level senior itu banyak yang bermain di level Eropa, sehingga komunikasi antara pelatih dan juga para pemain itu tidak nyambung. Nah, kembali kepada timnas kita yang asuhannya Indra Safri ini kan sisi pelatih orang Indonesia ya. Kemudian para pemain rata-rata pemain Indonesia, pemain lokal. Artinya secara komunikasi ya, secara apa ya, ketika mereka menerima instruksi dari pelatih seharusnya itu tidak menjadi kendala. Apalagi sudah dilakukan TC di Jepang sudah sangat lama ya, sudah sangat-sangat lama. Ya, harapannya semoga ini hanyalah laga uji coba, di mana laga yang kita tahu hanya mau mencoba semua pemain, hanya mau mencoba formasi ya. Kita melihat permainan bagaimana timnas kita seperti lapangan tengah tidak ada apa-apanya sama sekali. Kehilangan siapa? Welber. Itu sangat terasa. Permainan hanya main dari sayap dan sayap. Ya, itu kan ciri khas dari timnas Indonesia yang diinginkan oleh si Towel. Kira-kira kalau melihat 2 kali kekalahan beruntun seperti ini, apa yang dikatakan oleh pengamat-pengamat saat ini yang selalu mengkritik Coach Sintayong? Apa yang dikatakan oleh si Towel yang kalau secara teori dia nampak sangat pintar, dia nampak sangat hebat. Ya, saya menunggu komentar yang dari Towel ya terkait dengan kekalahan beruntun dari timnas Indonesia atas Yordania dan juga Suriah ini. Komentar teman-teman terkait dengan permainan timnas Indonesia tadi malam seperti apa? Silahkan tulis di bawah kolom komentar ya.